Salam sehat saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam bilik Paroki Maria Kusuma Karmel. Bahan bahasan kita pada hari ini adalah sikap gereja terhadap kaum lansia. Bagaimana sikap gereja terhadap kaum lansia? Sangat jelas bahwa gereja sangat menghormati, memperhatikan, dan mencintai saudara-saudari kita yang sudah lanjut usia. Mengapa gereja bertindak dan berbuat seperti itu? Gereja melakukan ini karena memang itulah ajaran gereja. Dalam 10 perintah Allah, poin yang keempat, di situ dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Dan ketika Yesus tergantung di salib, Dia memberikan pengajaran secara tidak langsung kepada kita lewat Maria dan lewat murid. Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kepada murid itu, Yesus berkata, "Inilah ibumu." Mengapa Yesus mengatakan ini? Karena Yesus tahu bahwa Maria sudah mulai lanjut usia dan membutuhkan orang yang memperhatikannya. Maka Dia mengatakan ini kepada murid. Dan yang menggembirakan kita adalah pada saat itu juga murid itu menerima Maria di rumahnya. Menerima Maria di rumahnya artinya apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan Maria, murid itu bersedia untuk melayaninya. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja itu siapa? Saya, Anda, kita semua yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap kita punya orang tua, ayah dan ibu. Sekarang mungkin mereka sudah lansia, purna bakti. Kita harus melayani mereka. Sebagaimana dahulu mereka, ketika kita masih anak-anak, mulai dari bayi sampai dewasa, mereka sungguh melayani kita, memperhatikan kita, menjaga kita dengan baik, penuh dengan cinta. Maka ketika mereka sudah berumur, sudah lanjut usia, mereka tidak menuntut apa-apa dari kita. Hanya mereka mengharapkan kita sungguh-sungguh menghargai mereka, menghormati mereka, mencintai mereka dengan tulus. Sebagaimana mereka dahulu mencintai kita, mendidik kita, menjaga kita, memenuhi segala kebutuhan kita, mari kita juga balas budi baik mereka sesuai dengan kemampuan kita. Selagi mereka masih hidup, tinggal bersama kita, jangan buang waktu, jangan biarkan mereka menderita. Hidup seperti seorang diri, tetapi buatlah mereka bahagia. Dan saya yakin saya tidak perlu lagi mengatakan bagaimana cara membahagiakan mereka. Kita semua sudah tahu apa yang harus kita buat untuk membahagiakan mereka. Sekarang kita harus wujudkan itu. Kita buktikan bahwa lewat saya,
gereja memperhatikan yang sudah purna bakti, saudara-saudari kita yang sudah lanjut usia. Maka saudara-saudariku yang terkasih, menghormati mereka sebagai manusia, sebagai gambar dan citra Allah, rupa Allah. Mari kita lakukan, kita wujudkan ajaran gereja ini, ajaran Yesus kepada kita, supaya kita mau sungguh-sungguh menerima mereka di dalam hati kita. Artinya apa? Kita mencintai mereka dengan sepenuh hati. Berikanlah apa yang terbaik bagi saudara-saudari kita, bagi ayah dan ibu kita yang sudah lanjut usia. Selagi mereka masih bisa kita layani, layanilah dengan penuh cinta. Maka gereja juga memperhatikan ini. Maka ketika ayah dan ibu kita yang sudah lanjut usia di rumah tidak bisa lagi ikut merayakan perayaan Ekaristi di gereja, maka anak-anak cepatlah lapor kepada ketua lingkungan, sehingga nanti gereja akan mengutus orang untuk mengirim komuni suci kepada mereka. Jangan sampai lupa ini, karena mereka juga sangat rindu untuk itu. Baik saudara-saudariku yang terkasih, apa yang diajarkan oleh gereja, mari kita wujudkan, kita hidupi dalam hidup kita yang nyata. Demikian pertemuan kita saat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.